Petugas gabungan menertibkan bangunan liar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Isak tangis warga mewarnai proses eksekusi bangunan tersebut. Isak tangis mewarnai penertiban bangunan liar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang ibu tak kuasa menahan tangis melihat rumahnya hendak dirobohkan. Satu persatu bangunan yang berdiri di atas fasos-fasum ini ditertibkan oleh petugas gabungan. Penertiban ini diawali oleh petugas yang mengeluarkan barang perabotan dari dalam rumah. Kemudian petugas merubuhkan rumah yang rata-rata terbuat dari bahan semi permanen. Penertiban dilakukan lantaran bangunan liar yang dijadikan rumah dan pengepul barang bekas tersebut berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan tindak lanjut kami, ya, berdasarkan aduan dari masyarakat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban, ya, masyarakat, ya, khususnya warga-warga yang tidak pernah melapor kepada RT dan RW, tinggal tanpa izin dan membangun tanpa izin. Berapa bangunan Pak yang ditertibkan? Hari ini ada 3 bangunan yang kita lakukan eksekusi. Sebelum penertiban, petugas telah mengirimkan surat pengosongan bangunan sejak 7 hari sebelum eksekusi. Sementara di lokasi ini rencananya akan dijadikan taman untuk masyarakat umum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Usai viral, sosialita peserta arisan 2,5 miliar ramai-ramai melaporkan pajaknya dan mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Seluruh peserta arisan yang melaporkan pajaknya berlatar belakang pengusaha. Emak-emak peserta arisan 2,5 miliar yang viral beberapa waktu lalu baru mengurus nomor pokok wajib pajak. Hal itu disampaikan oleh pihak Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sejumlah peserta arisan ada yang datang tanpa dipanggil. Mereka melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak di kantor pelayanan pajak. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para wajib pajak itu sendiri dalam menindaklanjuti pemantauan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada yang datang sendiri melapor ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP, ada juga yang datang melaporkan SPT. Sebagian yang lainnya adalah upaya aktif yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak setempat dengan bisa menghubungi, bisa menyurati, atau upaya-upaya lain yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh KPP setempat dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perorangan yang berpotensi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP setempat. Seluruh peserta arisan miliaran yang melaporkan pajaknya berlatar belakang pengusaha. Tidak ada satupun yang berlatar belakang istri pejabat atau pegawai pemerintah. Namun hingga kini, Ditjen Pajak Sulsel Bartra masih melakukan pendataan dan penelusuran. Seorang gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah menjadi korban pemerkosaan oleh 10 pria. Ironisnya dari 10 pelaku, 2 orang berstatus oknum anggota BRIMOB dan kepala desa. Lima orang dari 10 tersangka termasuk kepala desa pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah sudah ditahan. Sementara 5 pelaku lainnya masih akan dipanggil untuk diperiksa penyidik, termasuk seorang oknum BRIMOB yang belum ditetapkan tersangka dan masih akan dilakukan pendalaman. Sementara itu, kondisi kesehatan korban pemerkosaan saat ini terus menurun. Menurut pendamping korban sekaligus Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah, Patricia Yabi, korban masih dirawat karena diduga ada infeksi pada rahim korban. Pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan selama beberapa hari. Diduga memang ada karena kesehatan terganggu, memang ada infeksi pada pada rahim korban anak, sehingga nantinya kami sedang menunggu diagnosa dari dokter terkait dengan apa hasil dari kesehatan korban tersebut. Yang jelas karena saat ini korban sedang
dirawat, sehingga memang kita membutuhkan waktu dalam rangka pendampingan lebih lanjut terkait bagaimana kondisi psikisnya karena kejadian yang dialami oleh korban. Pemerkosaan ini terjadi di beberapa lokasi sejak April 2022 hingga Januari 2023. Para pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengiming-imingi korban dengan berbagai imbalan. Kasus ini terkuak setelah polisi menerima laporan dari orang tua korban pada Januari 2023 lalu. Sementara saat ini korban alami trauma hingga dirawat di rumah sakit di Kota Palu. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Untuk mendalami keterangan terkait kasus pemerkosaan, kita akan bergabung bersama dengan Kapolres Parigi Motong, AKBP Yudi Arto Wiono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Pak Abraham. Ya, Pak Kapolres, apa yang kita dengar tentu saja di luar nurani kemanusiaan. 10 orang disebutkan ini melakukan ruda paksa terhadap remaja yang masih berusia 15 sampai pada akhirnya beliau juga masih 16 tahun juga harus mengalami hal demikian. Pak, betul bahwa ada oknum BRIMOB juga di sana? Keterkaitan dengan salah satu oknum BRIMOB, memang kita masih lakukan pendalaman, dan pada hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan, namun hasilnya nanti akan kita lakukan asistensi kepada Polda khususnya, di Ditkrim kemudian Pak Wasidik, serta dari Ditpropam Polda Sulawesi Tengah. Artinya yang bersangkutan sampai saat ini masih saksi statusnya ya? Iya, betul. Oke. Selain oknum BRIMOB, kami juga dengar ada oknum kepala desa, termasuk guru juga yang merupakan bagian dari pelakunya, Pak. Iya, jadi berdasarkan keterangan saksi korban, bahwasanya korban ini mengenal pelaku, mengingat sering bertemu, dan juga memberikan sesuatu, berupa uang, kemudian pakaian, sampai dengan handphone. Oke. Iya. Yang jelas memperdaya anak di bawah umur jelas melanggar undang-undang apapun istilahnya. Tapi yang ingin kita ketahui, Pak, mengapa peristiwa itu terjadi dalam rangkaian waktu yang cukup panjang, disebutkan tadi April 2022 bahkan Januari awal tahun 2003 juga masih terus berlangsung kegiatan yang keji itu. Jadi kronologisnya perlu saya sampaikan pada Pak Abraham, bahwasanya kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Jadi saya luruskan kembali, ini adalah kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Ya. Bahwasanya awalnya korban ini yang berinisial RO ini dijanjikan bekerja sebagai tukang masak yang ada di sekitar daerah Sekret Sausu. Oke. Kemudian korban ini diiming-iming dan juga diberikan uang oleh para pelaku, kemudian disetujui. Pelaku awal ini berinisial ARH yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan di Mapolres. Kemudian memberitahukan kepada teman-teman lainnya. Dan ini kemudian berulang dengan waktu dan juga tempat yang berbeda-beda. Dari mulai bulan April sampai dengan bulan Mei. Jadi TKP-nya banyak, Pak. Dan sampai pada akhirnya kita juga dengar bahwa ada infeksi di organ intim korban dan harus menjalani operasi ya Pak dalam waktu dekat, betul ya Pak? Iya, betul. Oke. Pak, masih ada utang. Saya dengar masih 5 lagi nih yang harus diburu, betul ya Pak? Betul. Oke, saya tunggu Pak, saya tunggu ditindak tegas mereka yang melakukan perbuatan keji tersebut dan menjadi pelajaran pesan bagi siapapun di luar sana untuk tidak mengulangi hal keji sedemikian. Terima kasih Pak Kapolres.